Oke, jadi selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi selamat datang kembali para member komunitas kapal aku dan juga teman-teman yang telah bergabung di mini kelas kami ini. Dari list attendee ini, saya melihat banyak nama-nama yang cukup familiar ya. Mungkin yang attendee merupakan member kapal aku atau mungkin yang berasal dari mini kelas sebelumnya. Jadi selamat datang kembali. Dan seperti pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Roland selaku founder dari kapalaku.com. Jadi yang belum familiar ya dengan kapal aku itu merupakan komunitas perkapalan ya yang berbasis digital. Jadi kita juga bisa diakses via Android dan iOS. Dan kita berharap dengan adanya mini kelas ini, teman-teman bisa lebih siap ya untuk lepas landas setelah wabah COVID ini berakhir. Dan kebetulan hari ini bersama kami Pak Hendy Tazali ya selaku Engineering Head dari PT Supra Indolo Prakarsa atau yang disebut apa nih SIP. Di sini kayaknya logonya keren, SIP. Dan hari ini beliau akan membawakan topik yang menurut saya cukup menarik ya, terutama di sektor perkapalan, yaitu gimana kita melakukan efisiensi biaya pengoperasian kapal selama di pandemi COVID ini. Dan selama sesi presentasi, Bapak Ibu sekalian, jika ingin memberikan pertanyaan, mungkin bisa ini kita di bawah ada Q&A, bisa klik di sana aja, ketik, dan kita setelah sesi ini kita akan ada sesi Q&A. Nanti mungkin Pak Hendy ya bisa memberikan jawaban ya secara live. Dan sementara ini kita harus mute dulu ya. Jadi mohon maaf teman-teman, kita mute dulu dan videonya kita off. Jadi oke, jadi kita persilakan Pak Hendy untuk sharing ilmunya. Silakan Pak Hendy. Saya coba share screen dulu ya. Oke. Oke, selamat datang semua ya. Kita sebutnya apa nih Pak Roland kalau untuk member kapal aku? Sobat aja, sobat kapal aku. Sobat kapal aku. Oke. Selamat datang semua ya, sobat kapal aku. Apa kabar semua? Semoga semua tetap diberikan kesehatan yang baik ya. Dan bagi umat muslim, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan bagi yang masih beraktivitas di luar rumah, tetap stay safe ya. Nah, kita hari ini akan ada mini kelas, jadi kurang lebih mungkin 1 jam ya Pak Loran ya. Nah, teman sobat kapal aku ini saya tahu pasti terdiri dari berbagai latar belakang berbeda. Jadi, saya akan coba menyampaikan materi ini lebih umum dan membuat semudah mungkin lah untuk dimengerti. Nah, jika kalau misalnya ada yang ingin lebih mendetail, jadi mohon teman sobat kapal aku ini bisa memberikan feedback nantinya ya. Jadi mungkin kita nanti bisa memberikan atau arrange mini kelas yang lain di kemudian hari. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ulangi lagi, nanti kalau ada pertanyaan silakan aja langsung diketik di bagian Q&A. Jangan di chat atau di raise hand ya, karena takutnya nanti kita miss. Sebelumnya kita coba cek sound sama ini dulu dong, kira-kira screen saya terlihat nggak ya? Bisa teman-teman bantu coba chat aja dulu, biar saya tahu suara saya kira-kira jelas tidak. Dari sisi saya sih jelas sih. Jelas, oh ya ini udah ada nih Pak Firly, jelas, tuh ada Bu Desi, ada Pak Kokok, terima kasih. Ya udah, oke kita mulai ya. Selamat siang, perkenalkan saya Hendy dari PT Supra Indolo, di mana perusahaan kita sudah berpengalaman dalam beberapa tahun ini di
bidang efisiensi pembiayaan operasional perusahaan-perusahaan. Jadi topik hari ini saya akan coba untuk menyampaikan topik berjudul pengaturan dan efisiensi biaya pengoperasian kapal di masa COVID. Kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan? Jadi bagi kita pelaku usaha maupun perusahaan yang bergerak di bidang maritim ini, kira-kira solusi penghematan biaya apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, seperti kita ketahui ya, COVID-19 ini sudah merupakan pandemi dunia. Jadi bukan masalah di negara kita saja ya, bukan masalah di negara Indonesia saja. Bahkan dari bulan Maret sampai sekarang nih, korban terus bertambah. Dan pastinya akan memberikan dampak yang buruk ya terhadap ekonomi negara kita ini. Sepertinya sudah hampir 130-an negara ya di dunia ini tuh udah sama-sama berjuang untuk keluar dari krisis ini. Tapi kita belum tahu sampai kapan akan berakhir dan apa yang akan terjadi setelah berakhir pandemi ini. Jadi akibat virus ini itu semakin menekan kondisi perekonomian kita ya di berbagai sektor. Nah, di bidang maritim, banyak perusahaan yang sudah terdampak oleh kondisi ini. Jadi, apa aja sih, sektor mana saja sih? Saya coba akan ulas secara singkat aja sih, sektor di mana saja yang terdampak oleh pandemi ini. Nah, yang pertama adalah sektor offshore. Di sektor offshore ini, harga minyak yang rendah. Jadi seperti yang kita ketahui ini harga minyak di tahun 2020 ini mencetak rekor terendah sejak tahun 99. Jadi seperti yang diberitakan lalu itu bahkan menyentuh angka level minus ya. Nah, sudah ada banyak proyek migas pun yang diundur ke tahun 2021. Padahal sebelum adanya COVID ini pun suplai minyak dunia itu sudah mulai berlebihan ya. Dan demand-nya itu pun melemah. Lalu ada negosiasi ulang kontrak migas. Nah, ini di mana kontraktor migas ini udah mulai ramai-ramai mengajukan revisi target, bahkan sampai ada yang mengajukan force majeure ke SKK Migas. Penghematan kontrak migas. Ini adalah salah satu siasat efisiensi yang dilakukan oleh SKK Migas, di mana dia bekerja sama dengan perusahaan BUMN. Jadi di sini mereka akan coba mengendalikan cost recovery ya. Kita lanjut ke sektor yang kedua, sektor energi, bahan bakar dan gas. Sektor energi ini terdampak, tapi masih bisa berjalan dengan baik karena dia ada kontrak jangka menengah ya, per 6 bulan biasanya, dan menerima pembayaran dalam kurs dolar. Lanjut untuk sektor batubara. Sektor batubara, kita tahu konsumsi listrik di beberapa daerah ini karena PSBB, karena semacam ada pembatasan, jadi turun signifikan. Sehingga permintaan batu bara itu juga ikut turun. Nah, perusahaan yang masih punya kontrak dengan PLN itu cenderung stabil, hanya rugi di kurs. Lanjut ke hasil tambang, sektor hasil tambang atau spot charter ini terdampak paling besar. Jadi di mana mereka tidak mendapatkan permintaan kontrak yang pasti. Lalu hasil tambang pun saat ini sedang menunggu kepastian pemerintah kan untuk memberikan kebijakan baru, contohnya membuka kembali keran ekspor nikel ya. Lalu dampak berikutnya ini di pelayaran kargo. Nah, pelayaran kargo ini untuk ekspor impor turun, di mana volume regional trade itu turun sampai sekitar 30%. Nah, untuk volume domestik di semester 1 ada lonjakan ya karena ada pengiriman, lalu ada ini ya, stok untuk lebaran mungkin ya. Lalu kebijakan work from home ini jam kerja kurang maksimal, sehingga membuat tenaga profesional yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat kapal, sertifikat crewing ini jadi lambat ya, jadi terhambat.
Nah, untuk sektor galangan ini juga sama, terkendala docking kapal, di mana sejumlah galangan ini pasti mengurangi pekerja lapangannya ya. Jadi akibatnya ya yang pertama pasti molornya pengerjaan docking kapal, yang kedua itu antrian kapal itu lebih panjang atau lebih banyak. Nah, lalu juga paling penting tuh ya pengadaan spare part akan lebih lama atau terhambat, dan tentu harga juga pasti lebih mahal ya. Lalu kalau nggak salah ada terakhir juga dari sektor perikanan juga pasti terdampak juga untuk para nelayan. Jadi di mana pandemi COVID ini menyebabkan adanya turunnya permintaan karena banyak restoran yang tutup ya. Nah, dari ulasan di atas, inilah fakta yang terjadi di lapangan saat ini. Saya yakin banyak perusahaan di bidang maritim ini sudah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan bisnisnya di tengah krisis ini. Seperti mereka sudah mempersiapkan skenario terburuk. Jadi membuat planning dengan asumsi yang normal sampai yang paling buruk. Lalu yang kedua itu negosiasi ulang kontrak kerja. Jadi lalu yang ketiga pun ada juga memberikan seperti pengertian ke karyawan. Jadi memberikan rasa empati ke karyawan, terutama karyawan-karyawan yang di level rendah ya, level bawah. Tapi hari ini saya tidak akan membahas detail tentang manajemen internal perusahaan ya, yang seperti ini. Apakah ada cara lain? Jadi saya meminjam satu perumpamaan. Jika tidak bisa mengubah arah angin, cobalah mengubah layar kita. Arah angin ini kita ibaratkan kondisi sekarang yang tidak menentu. Jadi pandemi ini kita belum tahu kapan akan berakhir, apa yang akan terjadi itu setelah berakhir. Nah, lalu mengubah layar itu artinya kita coba untuk mengarahkan layar kita. Kita dituntut untuk lebih cerdas, bisa mengubah masalah-masalah itu menjadi berkat buat perusahaan kita. Jadi layar yang di sini saya maksud itu adalah operasional pada kapal kita. Nah, saya akan coba untuk menekankan pada biaya pengoperasian kapal, di mana kita bisa membantu untuk melakukan penghematan-penghematan, jadi untuk menghadapi atau kita bertahan selama krisis ini. Jadi kebijakan yang diambil itu yang sesuai dengan kondisi ini ya, yang pertama tentunya melakukan pembelian yang tepat. Jadi kita sudah harus mulai untuk melihat pembelian-pembelian apa yang kira-kira sangat-sangat berguna untuk perusahaan kita. Dan kita harus melihat biaya-biaya. Jadi biaya-biaya itu harus benar-benar kita perhatikan, di mana mungkin ada juga nanti biaya-biaya yang tersembunyi dari pembelian-pembelian barang itu. Lalu yang terakhir ya setelah kita memberi pembelian yang tepat, tentunya kita harus memaksimalkan benefit dari pembelian tersebut. Selanjutnya, nah ini ini adalah biaya operasional kapal. Jadi secara keseluruhan biaya operasional kapal ini yang paling besar kita bisa lihat ini di bahan bakar ya, 40%. Lalu di perawatan 30%. Sisanya biaya-biaya yang lain. Nah, mana dulu nih yang bisa kita efisiensikan? Contoh, kita ambil contoh yang 40% dulu ya, yang bahan bakar. Besarnya pemakaian bahan bakar itu kan tergantung dari besarnya kapal kita, mungkin besarnya kecepatan ya. Jadi cara menghitung konsumsi bahan bakar per tahun itu kan total konsumsi bahan bakar itu dikalikan frekuensi pelayaran dalam setahun. Nah, setelah itu didapat, kita bisa menghitung biaya bahan bakar per tahun, yaitu dari total yang tadi, total konsumsi bahan bakar per tahun itu dikalikan dengan harga bahan bakar sekarang. Nah, karena harga bahan bakar ini kan berdasarkan harga pasar, jadi sulit sih untuk dikontrol. Kita hanya bisa mengikuti kebijakan atau langkah dari pemerintah dalam hal ini. Selanjutnya coba kita geser ke biaya operasional lainnya, yaitu
biaya perawatan ya, yang 30% ya. Nah, coba teman-teman sobat kapal aku ini perhatikan deh, kalau untuk biaya perawatan di kapal itu biasa mana yang paling besar? Ya, yang paling besar ini untuk perawatan mesin kapal tentunya ya. Jadi kalau mesin kapal itu saya ibaratkan jantungnya kapal. Jadi kita analogikan kalau kapal itu manusia, maka tuh mesin itu adalah jantungnya. Jadi saat mesin rusak, tentunya kapal tuh akan berhenti dan melakukan maintenance. Jadi saya ibaratkan maintenance mesin kapal ini sebagai saat kita tuh mengalami operasi jantung, operasi penyakit jantung. Operasi penyakit jantung ini juga banyak jenisnya. Jadi ada penyakit jantung bawaan, lalu ada penyakit yang lain-lain deh. Nah, yang pasti biaya yang diperlukan saat operasi di rumah sakit itu besar ya. Dan resiko yang kita terima itu pun sangat besar. Lalu sebelum kita dikatakan terkena penyakit jantung, terkena gejala-gejala penyakit jantung itu pun kita udah harus melakukan banyak perawatan, seperti perawatan EKG, kardio, dan lain-lain lah. Nah, tentunya biaya perawatan itu dan atau kunjungan ke dokter itu akan sangat besar. Lalu pemeriksaan rutin itu pun pasti menghabiskan banyak waktu. Kita kembali ke kondisi kapal kita tadi itu. Dimana kalau kondisi kapal kita ini sudah bermasalah, jadi ada yang kerusakan, perlu di maintenance, perlu diperbaiki. Nah, katakanlah kalau misalnya waktu maintenance kapal itu 1 minggu ya, lama nggak? 1 minggu tidak beroperasi, jadi banyak dong orderan atau charter kapal lewat ya. Nah, tentunya equipment itu akan breakdown. Akan ada breakdown cost yang mahal, lalu akan ada perbaikan dan banyak spare part yang harus diganti. Belum lagi downtime cost yang terjadi. Ada satu lagi, belum lagi kalau misalnya setelah diperbaiki, itu ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Saya ambil contoh misalnya, kapal yang kita harapkan setelah diperbaiki itu bisa berjalan di kecepatan 7-8 knot. Tapi setelah dijalankan, hanya 2 knot. Jadi ini bisa jadi masalah baru. Nah, kalau gitu pertanyaannya, bagaimana caranya mengetahui kesehatan kapal sebelum kita mengalami perbaikan atau maintenance pada kapal? Sekali lagi, saya coba analogikan ya, teman-teman sobat kapal aku ini, kapal itu sama dengan manusia. Jadi kesadaran akan kesehatan itu sangat-sangat penting. Jadi melakukan tindakan pencegahan itu akan sangat membantu mengurangi risiko terkena penyakit yang lebih serius. Bagaimana caranya? Tentunya kita akan melakukan cek kesehatan yang berkala, tapi dengan biaya yang lebih kecil. Seperti apa? Seperti yang dinamakan adalah cek darah. Jadi nggak perlu nunggu sampai tubuh itu sampai terinfeksi penyakit, lalu mengalami gejala-gejala. Jadi cek darah ini bisa dikatakan adalah kesadaran terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, pemeriksaan sampel darah ini pun bisa membantu untuk mendeteksi adanya misalnya obat-obatan, zat beracun, atau zat-zat asing lah di dalam tubuh kita. Jadi pemeriksaan kesehatan tubuh ini bisa juga berfungsi untuk mengetahui fungsi organ, lalu bisa mendeteksi ada penyakit tertentu juga. Nah, untuk mesin bagaimana? Untuk mesin juga sama. Jadi yang kita lakukan itu adalah yang tadi manusia cek darah, kita di mesin ada namanya sample oil atau test oil. Nah, di mana ini bisa membantu untuk menilai oli dan kondisi peralatan serta status sistem. Jadi pemeriksaan oli ini bisa membantu juga untuk memprediksi misalnya tingkat keausan mesin, lalu memprediksi perawatan yang harus dilakukan lebih dulu, lalu menentukan juga prioritas perbaikan dari mesin. Nah, ini adalah salah satu contoh report dari hasil analisa oli di kapal. Jadi kalau biasanya kita saat melakukan pemeriksaan sampel darah itu kan ada ya laporan hasilnya ya.
Dan di dalam laporan itu kan ada misalnya ada tingkat HB, ada kolesterol baik, ada kolesterol buruk, lalu lemak dalam darah itu apa. Nah, itu pun sama saat kita melakukan pemeriksaan kondisi mesin kita. Yang paling penting diperhatikan saat kita memeriksa mesin itu yaitu kandungan wear metalnya. Wear metal, kontaminasi, lalu tingkat kekentalannya si pelumas, lalu contoh ada air atau tidak di dalam oli itu. Nah, batas toleransi atau parameter yang rendah itu menunjukkan nih sebelum kondisi itu buruk atau harus kita perhatikan. Nah, sampai batas toleransi yang tinggi itu dinyatakan berbahaya atau kalau hasil reportnya itu nanti hasil report itu menunjukkan karet atau berbahaya. Seperti contoh di sini ya, shoot. Shoot ini adalah jelaga. Jelaga ya hasil pembakaran di pembakaran. Jadi shoot ini batas toleransi rendahnya itu adalah 35. Sedangkan untuk batas toleransi tingginya itu adalah 70. Nah, hasil yang didapat di sini bisa kita lihat itu adalah 72. Artinya sudah dalam batas yang cukup tinggi. Lalu kita akan diarahkan untuk melihat resultnya itu, di sana disebutkan jelaga yang tinggi adalah kemungkinan menyebabkan pembakaran yang tidak tepat. Lalu mesin menyeret, pengaturan bahan bakarnya salah, sistem asupan udara harus dibatasi, harus cek filter, dan magnetic plug, dan lain-lain. Nah, dengan melihat hasil riset dari sampel ini bisa tentunya membantu kita untuk memprediksi kapan nih tingkat keausannya si mesin nih. Prediksi juga kapan nih perawatan harus dilakukan lebih dulu, mana yang harus dilakukan lebih dulu. Jadi kita bisa menentukan prioritas perbaikan mesin. Nah, lalu ini juga salah satu panduan beberapa pengambilan sampel pelumas. Jadi teman-teman bisa lihat ini ada pembagian untuk yang main engine, seperti kita ketahui itu ada kategori high speed, ada medium, ada slow, lalu ada equipment yang lain ya, seperti untuk turbinnya atau untuk gear-gear yang lain. Lalu yang untuk mesin pembantu nih, mesin aus engine, ada aus engine-nya, ada kompresornya 3-6 bulan, ada hidrolik, dan lain-lain ya, purifier-nya. Jadi ini bisa membantu kita untuk menentukan kapan sampel harus diambil. Next adalah kelebihan dari analisa sampel oli ini. Jadi kita melakukan analisa ini tentunya kita berharap dengan berkurangnya maintenance, artinya bisa mengurangi biaya perawatan. Di samping itu pastinya spare part atau apa yang harus diganti, misalnya spare part filter atau seal, jadi itu menjadi lebih berkurang. Dan pemakaian oli tentunya akan lebih berkurang. Yang paling penting juga salah satunya adalah mengurangi limbah dari si pelumas tersebut atau oli. Nah, mudah-mudahan dengan analisa sampel itu ya bisa mengurangi sih, bisa membantu efisiensi dari operasional kita yang tadi cost-nya 30% di perawatan. Jadi bisa melakukan preventif atau tindakan pencegahan itu sebelum perawatan yang lebih besar. Nah, kita lanjut ya ke pengefisiensi berikutnya. Bagaimana kalau kita lihat biaya yang lainnya? Nah, ini ada satu biaya yang kecil, namun dapat memberikan dampak yang besar untuk efisiensi biaya operasional kapal. Apa itu? Pelumas. Jadi porsinya biaya keseluruhan perumas ini dalam pengoperasian kapal itu hanya 1-3%. Karena biasa sudah merupakan biaya tetap. Lalu kalau ini bisa ditingkatkan efisiensinya, dampak penghematan yang dapat terjadi itu dapat membantu untuk biaya operasional yang lain. Nah,
Saya akan coba memberikan contoh bagaimana cara menghitung penghematan pelumas. Kalau kami menyebutnya perhitungan total cost of ownership. Jadi saya akan memberikan satu contoh yang mudah. Contohnya ada ini di skenario A ya, contoh kapal operasional kita, misalnya yang kecil kapal takbut. Nah, harga untuk pelumas di kapal takbut itu per drumnya adalah 6 juta. Lalu masa pergantian untuk ini ODI-nya, oil intervalnya itu setiap 250 jam. Lalu kapal beroperasional ini 500 jam, rata-rata 500 jam per bulan. Nah, berarti selama 1 bulan, kapal ini menghabiskan sebanyak 2 drum. Lalu total cost yang didapat adalah 12 juta per bulan. Nah, untuk selanjutnya skenario untuk penghematan. Skenario B itu harga pelumasnya juga sama, 6 juta. Lalu ganti oli, ODI intervalnya itu menjadi 500 jam. Untuk kapal operasionalnya itu rata-rata masih sama di 500. Nah, 1 bulan berarti dia hanya menghabiskan sebanyak 1 drum pelumas. Total cost yang didapat itu adalah 6 juta. Nah, penghematannya berapa? Kalau kita lihat dari skenario A sama skenario B itu, yang kita dapat tuh 6 juta per bulan. 6 juta per bulan, kalau kita kalikan 1 tahun, kita sudah mendapatkan 72 juta per tahun. Jadi bagaimana kalau misalnya di dalam perusahaan itu kita punya 10 kapal? 72 juta per tahun dikali 10 kapal itu sudah mendapatkan angka total saving dari pelumas per tahun itu sudah mencapai angka 700-an juta. Contoh berikutnya misalnya kita punya kapal besar ya. Kita contohkan kita punya kapal kontainer, kapal bak karil atau kapal offshore, di mana konsumsi per bulan itu 6 drum, penghematannya 3 drum per bulan. Lalu artinya selama sebulan itu 3 drum dikali 6 juta, 18 juta. Nah, kalau per tahun sudah didapatkan angka 200-an juta. Kalau 10 kapal, sudah 2M, 2 miliar. Jadi, ini salah satu contoh kecil dari efisiensi biaya pelumas saja. Nah, dari efisiensi biaya pelumas itu, kita bahkan dapat melakukan perhitungan efisiensi lanjutan. Jadi contohnya, ini ada contoh total industry average ya, untuk saving. Jadi kita lakukan dan analisa ini kita lakukan dari berbagai macam segi. Ini riset kami sih. Jadi merupakan laporan efisiensi yang bisa membantu dan memberikan manfaat ke biaya-biaya lain seperti pembelian spare part, manpower, bahkan bisa membantu menghemat pemakaian bahan bakar. Saya akan jelaskan ini mungkin di lain kesempatan, karena lebih detail sih. Jadi kita coba, saya akan singgung sedikit ya tentang perumas. Tahun lalu ini sempat heboh nih, sempat viral. Ada artikel di internet itu, waktu itu ada yang bilang, minyak goreng bisa dijadikan pelumas motor. Jadi waktu itu orang mengklaim kalau oli dan minyak goreng itu bisa dicampur di dalam mesin motor. Jadi oli dan minyak goreng ini kalau dicampur dalam mesin motor itu pasti kental. Itu yang menyebabkan suara mesin itu pasti menjadi halus. Jadi karena oli yang kental itu bisa meredam suara atau getaran di dalam mesin. Tapi ingat, dari hasil pencampuran itu tingkat oksidasi di mesin itu pasti lebih tinggi. Jadi, lebih gampang menimbulkan kerak kalau terkena panas. Selain itu, percampuran minyak goreng dengan oli ini bisa membuat kekentalan si oli itu jadi terganggu nih. Kita nggak tahu kan
minyak goreng dengan pelumas itu dicampur jadi es air berapa sih? Nah, pelumas itu sebenarnya apa sih? Jadi perlu kita ketahui bersama ya, prinsip dasar dari pelumasan itu adalah mengurangi gesekan dan kausan. Jadi dia mencoba untuk mengurangi metal to metal contact, mencoba untuk mendinginkan, melumasi juga, membersihkan juga, dan tentunya mencegah yang namanya korosi atau karat. Jadi pelumas ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yang disebut itu base oil. Lalu setelah base oil ada yang dinamakan adiktif. Base oil itu apa sih? Base oil itu materi dasar pelumas dan grease yang diproses dari minyak mentah, atau kita biasa sebut minyak bumi atau crude oil ya. Jadi itu dibuat dari berbagai macam tingkatan kekentalannya. Dan kualitas itu pun bervariasi, bergantung dari sumber dan prosesnya. Jadi tipe base oil ini pun terbagi ya atas beberapa grup berdasarkan kekentalannya dan persentase sulfurnya. Nah, selanjutnya itu adiktif apa? Adiktif itu adalah kandungan kimiawi yang ditambahkan ke dalam base oil untuk menambah kekuatan properti tertentu dan untuk memperpanjang si umur pelumas. Jadi adiktif ini harus ditambahkan dengan komposisi yang yang sesuai dengan si base oil ini dan dan ini biar tidak menimbulkan efek samping. Jadi formula adiktif ini harus seimbang. Jadi untuk mendapatkan pelumas yang baik. Lalu mengapa harus kasih adiktif? Jadi kalau hanya base oil sendiri saja itu belum bisa memenuhi kebutuhan, katakanlah kebutuhan mesin modern saat ini ya. Lalu adiktif itu pastinya dia bisa menambahkan kualitas yang dibutuhkan untuk aplikasi tertentu. Misalnya yang tadi saya sebutkan itu untuk melumasi, untuk mendinginkan, bahkan untuk membersihkan, kemampuan untuk membersihkan yang lebih baik. Nah, adiktif ini pun terbagi, kalau di sini kita bagi menjadi 3, yaitu ada additive modifier, oil protection, ada surface protector juga. Nah, apa itu additive modifier? Additive modifier itu adalah aditif yang memodifikasi, aditif utama untuk memodifikasi karakter dari si base oil ini menjadi lebih baik. Di dalam additive modifier ini ada beberapa, ada viscosity index improver, di mana dia bisa membantu menjaga temperaturnya si base stock itu. Jadi saat dia temperatur tinggi itu, kekentalannya si ini masih stabil, kekentalan di pelumasnya. Nah, untuk pull point, itu bisa membantu untuk mengalir saat temperatur rendah ya. Jadi pull point ini kalau di negara kita yang cuma 2 musim mungkin kurang terlalu diperlukan. Tapi kalau untuk di negara lain, negara luar yang ada 4 musim ya ini salah satunya, salah satu aditif yang sangat diperlukan. Lalu seal swell controller ini juga untuk mencegah melembasnya pelumas keluar dari seal. Selanjutnya ada addictive oil protector. Jadi ini untuk membantu memperpanjang si umur mesin nih. Jadi ada yang namanya adiktif antioksidan, di mana dia bisa mencegah oksidasi dari pelumas. Jadi saat terjadinya pembakaran di dalam mesin, kan biasanya ada masuk tuh antara karbon dengan oksigen. Jadi kalau karbon dan oksigen masuk ke dalam pelumas, artinya piston yang dilumasi itu lebih mudah kotor. Nah, metal deaktivator ini juga sama, dia membantu untuk mengurangi oksidasi. Jadi saat terjadinya pembakaran di dalam mesin, permukaan logam yang panas itu biasanya bisa membentuk lapisan-lapisan. Nah, dengan adanya metal aktivator ini dia bisa mengurangi. Lalu ada anti-foam agent. Anti-foam ini untuk mengurangi pembentukan foam ya. Jadi saat di dalam mesin itu kan pelumas itu kan pasti dijalankan dengan kecepatan tinggi bersama dengan mesin. Jadi pasti menimbulkan yang namanya busa.
Nah, antifoam ini berfungsi untuk menurunkan atau mengembalikan yang busa tadi itu ke bentuk pelumasnya, bentuk semula. Lalu selanjutnya ada additive surface protector. Additive ini berguna untuk melindungi langsung permukaan logam dan metal atau metal. Jadi dia bisa membantu mengurangi yang namanya korosi, lalu kausan. Nah, ada apa aja? Ada yang namanya anti-wear. Anti-wear ini contohnya dia kontak langsung nih antara metal to metal kontaknya itu. Jadi biasa membentuk yang namanya jing ya. Nah, ini bisa anti-wear ini bisa untuk mengurangi sentuhan metal to metal kontaknya. Extreme pass-through juga sama, dia untuk mencegah sama dari metal ke metal juga agar permukaan itu mempunyai lapisan yang bisa lapisan film yang kalau kita ketahui untuk melindungi si metalnya. Corrosion inhibitor ini ya sama, dia adalah untuk mencegah karat juga dari metal. Lalu ada active deterjen, ini untuk membersihkan nih, jadi untuk membawa semua kotor-kotoran itu keluar dari si mesin. Dispertan juga dia untuk mengurangi kontaminasi akibat yang tadi oksidasi. Kan biasa kalau oksidasi itu bisa menghasilkan ini ya, kalau kita sebutnya itu endapan lumpur. Nah, friction modifier sama, dia juga membuat permukaan itu menjadi permukaan itu saat bergesek itu lebih licin. Jadi diperlukan additif yang namanya friction modifier. Nah, faktor apa sih yang bisa menyebabkan kualitas pelumas berubah? Jadi kembali lagi ya, pelumas yang baik ini itu adalah pelumas yang tepat untuk berbagai aplikasi. Jadi untuk kecepatan, beban, temperatur operasional itu harus tepat. Lalu yang kedua ya tentunya rekomendasi dari si pembuat mesin ya. Ada ISO VG, ada API-nya berapa, atau kalau Kris NLGI-nya berapa. Nah, faktor yang bisa menyebabkan kualitas pelumas berubah itu tentunya pelumas yang misalnya terlalu panas atau terlalu tinggi itu pasti menyebabkan oksidasi. Lalu hasil pembakaran itu bisa menyebabkan endapan lumpur. Jadi pelumas itu akan komposisinya atau kualitasnya itu menjadi berubah. Lalu yang paling kritikal juga salah satunya adalah masuknya air atau bahan bakar ya bercampur di dalam pelumas. Itu juga bisa membuat pelumas menjadi kualitasnya tidak bagus. Nah, yang tidak kalah penting tuh hal yang sepele sebenarnya adalah tentang handling stock. Jadi peletakan atau tempat kita meletakkan pelumas itu, misalnya yang belum dipakai ini, yang sudah kita buka atau yang masih tersegel itu, biasanya kita harus perhatikan apakah dia terkena langsung atau terpapar langsung terik matahari atau tidak. Jadi bisa aja dia terkena hujan atau terkena matahari. Jadi itu bisa menyebabkan semacam penguapan di dalam drumnya, di dalam kemasannya si pelumas. Makanya kalau produsen-produsen pelumas itu menganjurkan pelumas yang belum dipakai atau belum yang dibuka itu kan ada lubang besar untuk ambil pelumas sama lubang udaranya yang kecil. Biasa dianjurkan untuk ditidurkan pelumas itu. Jadi posisinya menutupi kedua lubang itu agar menghindari yang namanya tadi penguapan karena panas matahari atau dingin karena cuaca. Nah, tentunya ada satu lagi yang ini adalah korosi. Ya, korosi tentu bisa menyebabkan ini ya makin tipis metalnya karena karat tadi. Lalu yang terakhir itu kecepatan penggerakan mekanikal dapat menyebabkan kerusakan viskositas. Jadi makin cepat si equipment kecepatan tinggi bisa menyebabkan rusaknya viskositas dari si pelumas. Nah, kita balik lagi ke efisiensi dari pelumas tadi ya. Jadi apa sih yang dilihat kebanyakan orang di biaya operasional pelumas ini sebenarnya? Jadi itu seperti puncak es ya yang nampak di permukaan air.
Jadi mereka tuh hanya melihat harga, melihat pemesanannya, ketersediaannya, cara pengirimannya atau delivery-nya, dan sebagainya deh. Sedangkan yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang itu yang ada di bawah permukaan air. Justru biaya-biaya yang ditimbulkan dari itu membuat biaya-biaya tersembunyi baru. Jadi misalnya kayak tadi adalah downtime-nya, lalu pengerjaan ulang lagi, lalu ada banyak kita kehilangan biaya-biaya atau pendapatan yang seharusnya kita terima. Nah, ini ada berikut ini adalah summary dari total potential saving pelumas tadi. Jadi dari slide yang pertama tadi tentang efisiensi pelumas itu dari sampai sekarang ini, apa sih yang bisa kita saving? Tentunya pertama tuh adalah breakdown maintenance-nya, breakdown maintenance cost-nya, lalu waktunya. Lalu kita bisa menghemat untuk pemakaian pelumasnya. Nah, dari situ tentunya kita sudah dapat menghemat spare part, lalu katakan manpower-nya. Jadi total yang di-save selama setahun itu bisa mencapai angka miliaran. Nah, kesimpulan dari semua ini ya tentu kita coba akan memperpanjang yang namanya interval pergantian. Jadi bisa memberikan pembelian spare part yang tepat juga, bisa untuk biaya downtime, mengurangi biaya downtime, dan tentunya dari hasil penghematan ini bisa membantu kita menjadi pengganti biaya-biaya yang lain. Oke, sekian sharing materi dari saya hari ini. Jadi mohon maaf bila ada salah kata yang sengaja atau tidak sengaja. Semoga sharing ini bisa menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Terima kasih Sobat Kapalaku, Pak Lolan. Ya, terima kasih atas sharing ilmunya. Jadi kalau saya lihat ini ya cukup menarik ya. Apalagi yang slide terakhir itu seperti 5,5 M itu ya. Kayaknya kalau kita sudah bisa menghemat segitu banyak, ya benar sih. Jadi kita nggak melihat lagi ke yang slide keempat, PHK kayak pengurangan gaji gitu lah. Ya, Oke, mungkin kita bisa langsung ke Q&A. Pak Endi mungkin bisa dilihat di bawah tuh, bisa diklik Q&A yang ada gambarnya, ada 8 tuh, kalau ada 9 sekarang tuh. Oke. Di sana kita cuma ada sekitar 15 menit ya. Jadi mungkin kalau saya lihat di sini mungkin Q&A-nya kan banyak. Mungkin kita pilih ya yang bisa, nggak usah semuanya, mungkin bisa dipilih dulu. Pak Endi, silakan. Ini ya ada pertanyaan dari Ibu Mia ya. Selamat siang. Saya ingin bertanya seberapa mudah atau sulit untuk mendapatkan analisa oli. Nah, mendapatkan analisa oli ini sangat gampang. Jadi kita tinggal berkunjung ke lab terdekat aja. Di sana kita akan diarahkan untuk membeli sampel equipment untuk sampel tes oli itu. Nah, dari itu kita akan mendapatkan botol itu tinggal kita bawa ke kapal kita, lalu kita melakukan pengisian ke botol dan kita kembalikan ke lab. Nah, dari situ lab nanti akan memberikan hasilnya itu sekitar 1-3 hari. Akan biasa di email sih, atau di telepon atau diinfokan. Jadi sangat mudah sih untuk saat ini. Lalu menyambung tadi pertanyaan juga ya dari Ibu Patricia, harganya. Nah, kalau harganya ini untuk saat ini, untuk sampel lab yang saya tahu harganya ini cukup murah. Dari mungkin tidak sampai harga 500.000 ya. Mungkin di bawah 500.000 kalau untuk saat ini. Lalu ada yang bertanya juga, apakah aman jika mencampur pelumas dengan brand yang berbeda? Nah, bisa saja, hanya kalau misalnya untuk top up. Tapi kalau misalnya untuk kita sih sarankan untuk mengganti secara menyeluruh saat flushing.
Jadi kalau dari pertanyaannya Bu Lolita ini, saya lihat Ibu pasti asumsikan ingin menggantikan brand yang lebih baik kan? Jadi saat Ibu campur itu, kan kita jadi tidak tahu brandnya yang Ibu beli ini seberapa efektif. Nah, asumsi saya yang kedua, misalnya kalau misalnya Ibu ingin melakukan flushing, ya kita balik lagi sih ke topik tadi tentang penghematan. Jadi saya cuma bisa merekomendasikan sebelum dilakukan flushing adalah melakukan metode yang namanya analisa oli. Jadi kita bisa mengetahui itu masih efektif nggak sih oli ini untuk diganti. Kalau misalnya efektif kan mubazir, sayangnya untuk dibuang. Nah, kalau misalnya hasil yang didapat adalah tidak efektif, baru kita melakukan penggantian. Lalu, siang Pak, saya mau bertanya bagaimana cara mengetahui pelumas yang bagus atau tidak. Nah, ini penting nih, ini bagus juga nih pertanyaannya Pak Loran. Jadi, pelumas yang bagus atau tidak ini bagaimana kita cara mengetahui ya? Kalau pelumas itu ada 2 kategori. Kalau teman-teman mungkin udah tahu ya namanya, ada yang tahu, ada yang nggak mungkin. Jadi kategori pertama itu adalah kategori mineral. Jadi mineral ini yang seperti tadi saya sebut ya, pelumas itu terdiri dari base oil, terdiri dari aditif. Nah, kategori kedua ini adalah sintetik. Sintetik ini pelumas apa sih? Jadi pelumas itu adalah yang didapatkan sama dari base oil juga, dari crude oil. Tapi dia proses penyulingannya itu melalui banyak tahapan, sampai tahapan mencapai yang namanya tahapan gas. Jadi molekul yang dihasilkan dari penyulingan itu mendapatkan molekul yang sama dan tentunya baik dari segi base oil-nya. Sehingga untuk saat ini pelumas yang baik tentunya adalah pelumas yang berbahan sintetik. Lalu yang kedua, tadi saya juga ada sebutkan adalah kita harus memakai pelumas sesuai dengan aplikasi. Artinya kita harus memperhatikan yang namanya tekanan, lalu kecepatan, lalu beban. Nah, kalau kita mempunyai mesin equipment dengan kecepatan yang tinggi misalnya, ya kita harus memakai pelumas yang lebih encer. Kalau misalnya kita punya pelumas dengan beban yang berat, lalu RPM-nya rendah, ya kita harus pakai yang pelumas yang agak kental. Jadi seperti itu gambarannya, Jessica ya. Lalu, nah ini ada pertanyaan juga nih. Saya tertarik dengan hasil-hasil lab yang Bapak punya. Jadi, apa risikonya kalau oli yang direkomendasikan dalam manual book itu berbeda dengan saat yang kita pakai saat ini? ini bagus nih pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya kita memakai pelumas yang tidak direkomendasikan oleh manual book, itu bisa kenapa nggak? Nah, kalau berbicara oli, tentu si pembuat mesin ini kan sudah melakukan tes ya atau pengujian saat dia mau melakukan merancang sebuah mesin misalnya. Biasanya mereka memanggil nih produsen-produsen pelumas untuk sama-sama nih membantu melakukan pengujian. Jadi akan sangat dianjurkan kita untuk mengikuti rekomendasi dari si pembuat mesin itu. Jadi biasanya kalau misalnya pelumas itu tidak ada di dalam manual book atau rekomendasi itu, mereka akan melakukan yang namanya uji coba sendiri atau melakukan tes pengujian di dalam mesin itu. Nah, biasanya mereka mendapatkan sertifikat tuh atau compatibility test dari si itu maker atau si engine builder-nya. Dan sertifikat ini biasa terpisah dari manual book. Jadi Bapak atau Ibu bisa nih langsung minta aja ke produsen pelumas tersebut, ada nggak compatibility test-nya atau hasil yang sudah pernah dites di mesin tersebut. Itu Pak kira-kira. Lalu, nah ini ada satu pertanyaan juga, mau bertanya apa bedanya mono dan multigrade di dalam mesin ini ya, di
untuk mesin diesel ya mungkin maksudnya ya, untuk monograde dengan multigrade. Jadi monograde ini kalau di diesel engine tuh SI-nya 40. Kalau di apa namanya di multigrade dia ada 2 grade, 15W dan 40. Jadi bedanya apa nih? Oli 40 ini kan adalah oli yang diciptakan saat awal-awal mula itu oli ada. Jadi oli 40 ini mempunyai satu grade kekentalan. Nah, seiring berkembangnya mesin modern, jadi untuk satu grade aja ini nggak cukup. Jadi dibutuhkan grade yang bisa melihat atau memahami kondisi saat atau temperatur saat kita mesin menyala. Jadi saat mesin ini, misalnya contohnya kalau kita memakai grade satu grade aja monograde SI 40. SI 40 ini sangat bagus saat kondisi mesin itu sudah idle, sudah berjalan. Jadi pada saat suhu tertentu pelumas ini bisa melumasi secara keseluruhan dari si equipment si mesin. Sedangkan bisa bayangkan nggak kalau misalnya saat mesinnya itu dalam kondisi tidak beroperasi pun cuacanya dingin, jadi saat dia akan melakukan penyalahan mesin, pelumas itu akan kurang maksimal untuk bekerja melumasi equipment di dalam mesin itu. Jadi diperlukan yang namanya multigrade. Jadi pelumas yang dengan kekentalan yang tadi 15 itu. Jadi dia bisa langsung cepat untuk melakukan tugasnya pelumas untuk melumasi si equipment mesin itu. Jadi kalau ditanya sebenarnya ya artinya multigrade lebih bagus daripada oli monograde. Oke. Lalu apakah oli bisa dipakai ulang? Misalnya oli bekas kita pakai filter itu untuk menyaring kotoran lalu dipakai kembali. Apakah oli tersebut masih bisa bagus atau fungsinya sama dengan oli baru? Nah ini sih untuk menjawab itu, kita untuk meyakinkan kita, jadi oli itu masih bisa dipakai itu apa enggak ya? Kembali lagi ya, kita ke metode yang tadi yang dinamakan analisa sampel oli ini. Jadi manfaatnya kita menganalisa itu bukan hanya untuk report atau apa, tapi sebenarnya kita bisa lihat pelumas ini kategorinya yang tadi saya sebutkan itu di analisa oli itu ada yang conscious atau aret. Jadi kita bisa langsung kita bisa menilai sendiri kira-kira pelumas ini masih bisa dipakai atau tidak. Jadi masih menggunakan yang namanya metode sample oil analisa. Saya mau tanya, jika kapal berada di luar negeri, lalu ada pengiriman sampelnya melalui via kurir dari luar negeri akan memakan waktu 5-7 hari. Apakah hasil sampel oli tersebut akan tetap akurat? Nah, kalau berdasarkan berdasarkan prosedur dari lab, oli itu saat kita akan melakukan sampel itu masih sangat bagus bertahan di dalam misalnya botolnya. Jadi dikatakan itu masih maksimal itu selama 2 bulan. Nah, asal kita mengikuti prosedur-prosedur saat kita pengambilan sampel. Jadi di mana saat kita mengambil sampel oli itu ya biasa ada satu prosedur sih dari si lab itu, tata cara pengambilannya, misalnya harus dibuang dulu baru diambil setelahnya. Dan saat dia itu pun harus pengoperasiannya itu saat keadaan si mesin ini masih berjalan. Jadi jangan ambil sampel itu saat mesin mati ya, karena itu tidak mencerminkan keseluruhan dari si mesin. Jadi kita ada baiknya kita nyalakan dulu mesinnya itu selama 5-10 menit agar proses sirkulasi pelumas itu bisa kita ambil. Jadi hasilnya pun itu bisa diketahui lebih maksimal. Seperti itu, Bu Ayu. Oke, Pak. Udah lebih jam 3, masih mungkin last 2 question. Ya, Pak Hendy ya. Yang lain mungkin bisa kontak Pak Hendy. Mungkin 2 pertanyaan lagi. Boleh.
ada ini dari Bu Risa ya, Bu. Saya mau tanya untuk high speed engine analisa yang diambil itu intervalnya 300-500 jam. Bagaimana kalau analisa yang diambil itu 200 atau 600 jam? Kembali lagi sih ke kita. Tadi yang saya tunjukkan itu yang 250 sampai 500 jam itu acuan. Jadi kembali lagi ke kita masing-masing, kira-kira kapan kondisi yang tepat. Jadi mau dia 200 atau 600 jam, tinggal kita ikuti aja kondisi kita. Dan harus konsisten, artinya kalau sudah ambil di 200, saat kita mau perpanjang di intervalnya itu ya tetap di angka 200 juga. Jangan lompat-lompat, jadi tidak terlalu jauh. Seperti itu. Sepertinya sudah done semua sih, Pak. Lalu ada beberapa pertanyaan sama. Kalau di manual book tertera oleh intervalnya 300, apakah aman jika kita push 2 kali lipat? Sama sih, kalau gitu jawabannya adalah kita tentu harus cek itu dari mana caranya ya, kita dari yang namanya metode sampel oil analysis. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lain nanti kontak aja. Pak Hendy, tadi ada kontak number ya, mungkin bisa di-share, yang mau bertanya mungkin bisa langsung screenshot, atau nanti kita akan share materinya juga. Untuk itu ada WA Pak Hendy sama email. Ada IG juga Pak ya? Di sini ada IG Pak. Ya, ya harus eksis sekarang ya. Saat ini kita harus eksis di mana-mana. Oke, mungkin saya bisa share untuk topik webinar selanjutnya. Oke, bentar saja untuk ini, bentar ya. Sorry, saya share dikit ya untuk topik besok. Oke, kita lihat screen saya ya. Untuk mini kelas selanjutnya itu bisa dicek schedule-nya, teman-teman bisa cek langsung ke website aja, ke kapalaku.com, udah itu klik mini kelas. Di sini nanti kita akan tampilin semua mini kelas yang next 2 weeks ya. Nah, jadi ini topik kita untuk minggu depan, lebih ke apa itu force major. Apakah COVID itu kita asosiasikan ke apa namanya force major? Kalau force major berarti kontrak apakah bisa bisa dibatalkan secara sepihak. Nah, ini kita akan bahas tuntas di webinar selanjutnya. Kebetulan webinar minggu depan itu bukan hari Kamis. Kebetulan hari Kamis itu hari libur. Jadi kita majuin menjadi tanggal 20. Jadi tinggal sign up aja ke kapalaku.com/mini-class. Oke. Nah, next, kalau ada teman-teman di sini ingin sharing menjadi speaker, bisa email aja ke saya, seperti Pak Hendy kemarin email ke saya. Jadi setelah itu kita kolaborasi, kita diskusi, dan nah kita dapat mini kelas, dapat ilmu nih dari Pak Hendy. Ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin email aja, bebas biaya. Nah, ini event kita yang seharusnya di Agustus, Inamarin, kita akan hadir di Inamarin 2020. Tapi karena ada pandemi COVID, jadi kemungkinan besar akan ditunda. Tapi kita akan info ke teman-teman sekalian ya. Oke, next. Ini kita ada channel Kapal Aku TV. Dan materi-materi hari ini akan kita upload mungkin minggu depan ya, dan akan kita share via Telegram. Oke, selain dari mini kelas kita juga ada nih interview dengan Pak Bani dari Samudra Indonesia dan semua bos-bos besar lah di dunia maritim. Oke, untuk materi presentasi kita akan sharing di Telegram. Bagi teman-teman yang belum ada Telegram, di-install aja. Udah tuh add ke kita.
mungkin bisa via link, atau teman-teman yang ada HP menggunakan iPhone bisa langsung hidupin ke kameranya, aplikasi kamera, sorotin ke QR code. Nanti akan otomatis akan masuk ke Telegram kita. Jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan mini kelas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di mini kelas selanjutnya di minggu depan. Dan kapal aku, inspirasi kamu. Terima kasih. Terima kasih.